Des, kenapa nggak dibagi-bagi aja? Kayak misalnya kamu isi pendahuluan, terus Sela kesimpulan. Nah, aku isi materinya, terus si Cindy jadi kameramen. Udilai bagian ngedit. Kenapa nggak gitu aja deh? Kalau kita cuma kayak gini terus, komunikasi kita nggak bakal berhasil. Diskusi kita hanya sebatas perintah, bukan diskusi. Emang bukannya itu lebih efisien? Cindy bilang aku jago, jadi biar aku aja ngerjain, biar tugasnya juga cepat selesai. Iya, aku setuju. Aku suka LKP aja sih. Tapi kan kita harus bersama-sama berkontribusi. Aku jadi nggak ngerasa dilibatkan. Aku juga. Kalau kayak gitu, aku kerjain tugas sendiri aja deh. Nah, itu dia yang bikin komunikasi dan kelompok kita itu juga gak berkembang atau jelek di mata orang. Nah, itu tuh disebabkan karena kita nggak ngedengerin satu sama lain. Mulai dari Cindy yang nyerahin tugas aja, terus si Deswita juga mengambil aja. Nah, kalian berdua merasa nggak didengar. Ini tuh sebagai menjadi jebakan buat kelompok kita. Maksudnya jebakan gimana, Bira? Nah, yang dimaksud dari jebakan itu suatu kayak kalian itu mendengarkan tapi tidak memahami benar-benar dari hasil pembicaraannya. Jadi kayak kalian nggak ada niat. Jadi mendengarkan hanya untuk membalas tanpa memahami isi materi. Ya contohnya itu kayak tadi si Cindy main asal mau kabur aja kan dari tugasnya. Si Deswita juga mau ngerjain aja. Sementara kalian nggak mendengarkan ide dari dua orang ini. Oh jadi gitu ya? Aku kira komunikasi itu cuma soal kita ngobrol-ngobrol aja. Aku pikir kalau misalkan udah ngomong ya udah selesai. Ternyata penting banget ya untuk memastikan semua orang bisa didengar. Berarti tujuan komunikasi itu bukan cuma menyampaikan pesan, tapi juga membangun hubungan dan pemahaman bersama. Nah, tepat sekali seperti itu. Naik komunikasi yang baik itu harus validasi dan berempati. Jangan hanya mementingkan diri sendiri atau egois. Oke, sekarang aku ngerti. Maaf ya teman-teman, aku janji bakal dengerin kalian. Gimana kalau kita coba dari awal? Aku juga minta maaf ya. Aku tadi cuma enaknya aja. Kalau gitu gimana kita pecah tugasnya jadi lebih kecil. Misalnya Deswita cari referensi, terus kita diskusi bareng. Nah, ide bagus ya. Jadi kita semua terlibat. Kayak misalnya aku bantuin Deswita buat cari referensi, Cindy bantuin Stella buat nulis, dan Udilai buat bantuin kita semua buat bikin kerangkanya. Nah, kan kalau kayak gitu kita udah bagus. Kok intinya kayak tim kita sekarang udah lebih baik. Komunikasi kita udah nggak seburuk tadi lah. Berarti kalau misalkan kita berkomunikasi dengan baik, itu bisa bikin hubungan renggang ya? Pasti, nggak cuma di kerja kelompok aja, tapi di rumah juga. Kayak misalkan kakak adik sering berantem, itu kan pasti karena komunikasinya kurang baik. Di pertemanan juga kadang ada gosip yang menyebar karena adanya salah dari orang pertemanan. Jadi ada negatifnya dari komunikasi bisa merusak kepercayaan. Terus apa lagi? Bisa merusak bisa menyebabkan konflik. Terus juga bisa memisahkan kita dari orang-orang terdekat kita. Nah, makanya kita semua yang di sini harus berhati-hati dalam berkata atau berkomunikasi. Aku jadi sadar, komunikasi itu bukan sekedar alat, tapi sebuah tanggung jawab. Iya, kita harus melakukan apa yang dilakukan pada dan yang paling penting kita harus benar-benar mau mendengar. Aku setuju, komunikasi yang baik itu seperti kita membangun jembatan. Kalau kita nggak putus komunikasi, jembatan itu bakalan roboh. Nah, mulai ke depannya kita praktekin yuk komunikasi yang bagus kayak gini supaya negara kita tercinta Indonesia bisa maju. Setuju nggak?